Media rival takjub dan dukung timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Kedatangan spesialis tendangan roket lengkapi kekuatan merah putih. Sen Patinama sudah tiba di Indonesia. Jaidzes terkendala jelang lawan Irak dan Filipina. Pratama Arhan dapat berkah di Liga Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar menarik datang dari media rival. Ya, media Malaysia yakni OneFootball M takjub dan menjagokan timnas Indonesia sebagai juara Piala AFF 2024. Akun ini mengatakan sulit menggeser timnas Indonesia dari gelar juara Piala AFF 2024 jika skuad asuhan Sintayong tampil dengan full tim. Pandangan ini dikeluarkan akun di atas setelah melihat aksi impresif timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Bermodalkan pemain-pemain yang juga menjadi tulang punggung timnas Indonesia senior, skuad Garuda Muda melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Padahal timnas Indonesia U23 berstatus debutan dan dipertemukan dengan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Kekuatan timnas Indonesia senior praktis lebih kuat ketimbang U23, mengingat ada beberapa pemain top yang usianya di atas 23 tahun. Sebut saja Tom Haye, Jaidzes, Ragnar Ratmangon, dan juga ada beberapa pemain yang lain. Karena hal itulah, OneFootball M menjagokan timnas Indonesia kampiun Piala AFF 2024. Jika mereka turun dengan skuad terbaik di Piala AFF 2024, Piala AFF sudah pasti jatuh ke tangan mereka, tulis akun media Malaysia tersebut. Kabar menarik berikutnya datang dari pemain spesialis tendangan free kick. Iya, proyek naturalisasi pemain nampaknya masih berlanjut. Kali ini incarannya jatuh kepada sosok Calvin Verdong. Dilansir dari beberapa sumber, Calvin Verdong merupakan pemain keturunan yang lahir di Dordrecht, Belanda pada 26 April 1997. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Aceh. Saat ini Calvin Verdong berkarir di era divisi atau kasta teratas Liga Belanda bersama dengan klub NEC Nijmegen. Posisinya adalah sebagai bek kiri, atau kadang bermain sebagai center back. Di musim ini, Verdong telah memainkan 27 laga bersama dengan NEC Nijmegen, dan hanya sekali masuk sebagai pemain pengganti. Verdong juga mencatatkan statistik apik bersama dengan Nijmegen. Total, ia sudah mengemas 2 gol dan 2 assist. Keahlian spesialis yang dimilikinya adalah skill tendangan bebas, di mana 2 gol yang ia cetak tersebut semuanya berasal dari free kick. Karir sepak bolanya lebih banyak dihabiskan di Belanda, dan hanya sekali mentas di luar negeri, yakni bermain di Liga Portugal. Calvin Verdong berpotensi mengikuti jejak Nathan Chow saat nantinya bisa memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Calvin Verdong bakal membuat persaingan di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia semakin panas. Hal ini karena sudah ada nama-nama seperti Pratama Arhan, Sen Patinama, hingga Nathan Chow yang bisa memainkan peran sebagai wingback kiri. Pelatih Sintayong bisa dipastikan tidak akan mudah menentukan pemain utama di posisi ini. Meskipun Verdong sejatinya lebih fleksibel karena bisa bermain di sejumlah posisi berbeda, seperti halnya dengan Nathan Chow. Kehadiran Calvin Verdong di skuad Garuda tentu bakal menjadi berkah bagi timnas Indonesia. Kabar menarik berikutnya datang dari Sen Patinama. Ya, Sen Patinama tiba di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali pada Selasa 14 Mei 2024 malam. Pesepak bola 25 tahun ini tiba di Bali, meski pelatih timnas Indonesia Sintayong belum mengumumkan siapa saja pemain yang dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina. Meski belum diumumkan, Sen Patinama dijamin bakal dipanggil Sintayong jika tidak mengalami cedera. Sebab timnas Indonesia membutuhkan banyak pemain hebat saat dihadapkan dengan negara-negara kuat seperti Irak.
Di posisi Sen Patinama bermain, yakni fullback kiri, setidaknya ada 5 pemain yang memiliki kualitas. Selain Sen Patinama, ada juga Nathan Jawon, Calvin Verdong, Pratama Arhan, dan Edo Febriansyah. Nama yang disebut terakhir diprediksi akan tersisih dan otomatis tinggal menyisakan 4 nama lain. Lantas, siapa yang akan menjadi wingback ataupun fullback kiri andalan timnas Indonesia saat bersua Irak dan juga Filipina? Jika proses naturalisasi Calvin Verdong rampung bulan ini, dan yang bersangkutan tersedia untuk laga kontra Irak dan Filipina, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi menjadi pilihan utama Sintayong di sektor kiri pertahanan. Kemudian Sen Patinama dan juga Pratama Arhan diprediksi harus duduk manis di bangku cadangan sambil menunggu kesempatan main. Berdasarkan performa Ciamik saat mentas sebagai gelandang di Piala U23 2024 bersama timnas Indonesia U23, Nathan Jawon hampir pasti ditempatkan di area tersebut. Nathan Jawon akan berkolaborasi dengan gelandang tengah yang mencari klub baru yakni Tom Haye. Kabar menarik berikutnya datang dari Jai Izzes. Ya, TC Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 berbarengan dengan laga playoff promosi Serie A sehingga kemungkinan mempengaruhi kedatangan Jai Izzes. Bek tengah timnas Indonesia itu terdaftar di klub Venezia yang menempati peringkat ketiga Serie B. Dengan demikian, Il Leone berhak mengikuti playoff promosi ke Serie A bersama dengan 5 klub lainnya yang menghuni peringkat keempat hingga ke-8. Berbeda dengan Parma dan juga Como yang mendapatkan jatah lolos otomatis, Venezia dan 5 klub lainnya harus berebut 1 tiket menuju Serie A musim depan. Venezia yang finish di peringkat ketiga pada musim reguler Serie B mendapat jatah langsung lolos ke semifinal playoff bersama dengan Cremonese yang menempati peringkat keempat pada musim reguler. Sementara 4 klub lainnya yakni Catanzaro, Palermo, Sampdoria, dan Brescia harus menjalani laga playoff sejak babak pertama. Venezia kelak akan bertemu dengan pemenang laga antara Palermo dan Sampdoria. Jika Venezia bisa menang, maka akan menjalani laga final playoff yang berlangsung pada tanggal 30 Mei dan juga tanggal 2 Juni. Pertandingan final playoff tersebut bersamaan dengan rencana pemusatan latihan timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan, skuad Merah Putih bakal mulai berlatih jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 27 Mei. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan juga menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni. Keberadaan Izzes dinilai bakal menjadi tambahan kekuatan tim yang signifikan di tengah kebutuhan poin skuad Garuda demi lolos ke fase selanjutnya. Jai Izzes yang baru punya 2 caps di timnas Indonesia sudah menunjukkan pesona di lini belakang saat turut mengalahkan Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika tidak cedera, Izzes kemungkinan bakal datang terlambat ke TC Timnas Indonesia karena harus membela Venezia terlebih dahulu. Kabar menarik berikutnya datang dari Pratama Arhan. Ya, YouTuber kenamaan asal Amerika Serikat yakni IShowSpeed mendapatkan hadiah spesial dari fans timnas Indonesia. Hadiah itu berupa jersey Suwon FC milik Pratama Arhan. Jadi, ketika IShowSpeed berkunjung ke Korea Selatan, ada seorang fans yang hampiri dia saat dikerubungi orang-orang. Tanpa tedeng aling-aling, dia langsung memberikan jersey Arhan kepada Speed. Dalam proses pemberian jersey itu, sempat ada obrolan singkat antara Speed dan fans tersebut. Speed mempertanyakan jersey siapa ini, sekaligus langsung mendapatkan jawabannya dari fans berkacamata itu. Jersey Suwon FC, siapa nama pemain ini? Ujar Speed setelah mendapatkan jersey. Itu jersey Pratama Arhan. Dia adalah pemain terkenal dari Indonesia. Tegas sang fans yang langsung diamankan oleh penjaga pribadi Speed. Ketika masuk ke mobil, Speed langsung membentengkan jersey ini. Sembari bertanya ke warga lokal yang jadi pendampingnya. Dia bertanya siapa pemain itu, dan langsung mengecek handphonenya untuk mencari tahu. Siapa dia? Oh, Arhan dari Suwon FC. Mari kita cari tahu lebih dahulu, kata Speed mengatakan. Dengan jersey yang sudah ada di tangan Speed ini, potensi Arhan untuk dikenal publik jadi lebih besar. Sekarang tinggal bagaimana dia memaksimalkan itu lewat performa apik di Suwon FC. Arhan sendiri saat ini baru bergabung di Suwon FC setelah melakoni Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade bersama dengan timnas Indonesia.
Semoga dengan jersinya yang kini ada di tangan Iswo Speed, akan jadi sebuah berkah tersendiri bagi Pratama Arhan.